Siapa? Qian Feng, tuan muda tertua keluarga Chen. Wan Jiangyi, kepala istana Aula Dua Roh Gelap. Istri. Saya akan melawan Anda sampai mati. Sepertinya orang tua itu tidak berbohong padaku. Ketika seni yang murni naga merak menembus, sangat mudah bagi ilusi untuk muncul. Ini pertarungan macam apa itu? Sampai berakhir seperti ini. Selamatkan dia. Ambil token guru untuk ditukar dengan uang. Sebenarnya ada uang atau tidak, itu tidak masalah. Hai, aku. Aku terutama hanya suka menyelamatkan orang. Matamu benar-benar indah. Setelah selesai, kau tidak akan menyalahkanku, kan? Kau menyelamatkanku. Bagaimana aku bisa menyalahkanmu? Ilusi muncul lagi. Maafkan aku kalian berdua. Anggap saja ini perawatan gratis untuk lukamu. Dan mimpi indah. Maaf. Aku harus memakai pakaianku dulu, agar mereka tidak terbangun, dan menyebabkan kesalahpahaman. Berhenti. Apa yang kau lakukan padaku? Ini. Bukankah itu jelas? Dasar musuh kurang ajar. Apa kau tahu siapa aku? Kau. Apapun yang kau punya hadapi aku langsung. Aku akan membunuhmu. Kau membalas kebaikan dengan permusuhan. Aku menyelamatkanmu. Dan kau ingin membunuhku. Diam. Luka-luka kami hanya bisa disembuhkan oleh Abadi Danyang. Bagaimana bisa bajingan cabul sepertimu dibandingkan? Kau pasti berniat saat Abadi Danyang menyelamatkan kami. Melakukan sesuatu yang tidak pantas pada kami. Danyang Abadi adalah guruku. Akulah yang menyelamatkanmu. Pasti ada kesalahpahaman di sini. Kau mencari mati. Nyonya muda, apa kau mengerti sekarang?
jika aku benar-benar ingin menyentuhmu. The film was translated Kau hanya and akan bisa menyerah. narrated by M Media. Lepaskan. Baiklah. Aku benar-benar buat dengan kalian semua. Apa kau benar-benar murid abadi Danyang? Benar-benar asli. Ini adalah tanda yang kau gunakan untuk meminta bantuan. Apa kau juga melupakannya? Du Qingling, Dewa Perang Wanita dari Kyoto. Memohon abadi untuk bertindak. Bantu semua makhluk hidup di bawah langit. Singkirkan olah jiwa roh gelap. Kau meminta terlalu banyak. Turunlah. Abadi. Wan Jien dari olah jiwa roh gelap. Dan kau. Turun. Anak ini, Abadi dan yang si Guru Chen Feng. Anda punya nyali. Siapa yang diizinkan kamu bawa cewek ke gunung? Dasar orang tua bangka. Murid pemberontak. Anda bahkan tidak memanggil saya guru lagi. Xiao Feng, energi internal Anda kacau. Pendarahan internal. Apakah racun api kambuh lagi? Guru. Alam abadi duniawi macam apa ini? Setiap kali aku mencoba menerobos, racun api akan kambuh. Dan akhirnya jatuh ke dalam ilusi. Guru. Tuanmu, sudah menemukan satu untukmu. Fisikin murni. Di mana itu? Baiklah, The film cepat was pergi. translated and narrated by M Media. Dia tidak memiliki pupil merah. Tuan Qin, kamu benar-benar lapar. Diam. Ada apa dengan Tuan Qin kami? Biar ku beritahu kalian, Tuan Qin kami ditaklukkan. Itu adalah hal yang sangat baik untuk Yun Chen. Semuanya tepuk tangan untukku. Bagus. Tidak, saudara. Dia mencium wanita ini. Artinya, dia mencium seorang wanita. Hanya itu saja. Tepat sekali. Selain menjadi wanita Tuan Qin ini, di mana dia memiliki feminitas. Tepat sekali. Siapa kamu? Beraninya kamu menciumku. Bagaimana rasanya? Mau coba lagi? Bukan. Ini semua salah paham. Aku di sini untuk mencari seseorang. Mencari seseorang. Kamu datang mencari seseorang dan malah berakhir padaku. Aku. Kau. Apa aku? Apa kau? Siapa yang kamu pelototi? Apapun yang kukatakan sekarang tidak akan menjelaskannya. Kau bukan orang yang kucari. Selamat tinggal. Apa aku bilang kamu boleh pergi? Berandal kecil. Kamu terlihat seperti pencuri bermata licik. Kamu pasti sering melakukan hal seperti ini kan? Biar ku beritahu. Jika kamu memprovokasiku, kamu telah menabrak lempengan baja. Kenapa kau masih menyerang secara pribadi? Tuan muda Dungu, benar-benar semakin tidak tahu malu. Dia menerima semua jenis. Tidak masalah. Hari ini, aku akan menjadi orang baik sampai akhir. Dan memusnahkan kalian semua. Satu panci. Pergi tangkap dia. Siapa yang bersamanya? Siapa yang bersamanya? Untuk apa kamu berdiri di sana? Lawan. Saudara, kau. Kakak yang baik. Tubuhku benar-benar lemah. Kamu bertahanlah.
Kakak yang baik selamat tinggal. Dia belum membayar. Tidak perlu mengejar. Bawa dia kembali padaku. Harus mengejar. Seseorang bernama Ma tidak akan meninggalkanmu. Jika dia benar-benar meninggalkanmu, jika kabar ini tersebar, dia tidak akan bisa lolos. Kurasa. Apa yang kau lakukan? Hati-hati. Jangan memukul wajah seseorang. Aku masih mengandalkan wajahku untuk mencari nafkah. Kalau begitu, itu tergantung apakah kamu bekerja sama atau tidak. Apakah kamu mengaku atau tidak. Jika kamu tidak bisa, aku sama sekali tidak akan membiarkanmu. Keluar dari pintu ini. Apa aku tidak bekerja sama? Bekerja sama. Mulutmu benar-benar keras kepala. Ayolah. Apa kau serius? Kalau tidak, apa kamu pikir aku akan melemparkan diriku ke pelukanmu? Seni, bela dirimu sangat bagus. Sekarang kita bisa bicarakan. Aku benar-benar di sini untuk mencari seseorang. Aku salah paham padamu barusan. Untuk menebusnya, aku bisa membantumu mencari seseorang. Orang yang kucari adalah Qin Xiushu buka pintunya. dukun tuan muda tertua keluarga Du. Aku tahu kau di rumah. Jangan bersembunyi di dalam dan diam saja. Buka pintunya. Sudah berakhir. Suamimu sudah kembali. Dari cara, aku tahu kamu sering lakukan ini. Keterampilanmu sangat bagus. Tolong aku. Halo, nama saya Qin Xiushu. Tidak masalah, namaku Chen Feng. Setelah ini selesai kau juga harus membantuku. Tidak masalah. Tuan Kie, aku Dukul punya uang dan ayah yang Film was hebat. translated Gadis-gadis yang and ingin bermain narrated denganku. by M-Media. Mengantre dari Yuncheng sampai ke Prancis. Aku menawarkan 50 juta untuk memberimu perintah. Apa kau pikir 4 keluarga besar kami bukan apa-apa? Mengejar seorang pria tampan. Dan dia bahkan buta. Dukun. 4 keluarga besarmu memonopoli bisnis. Membuatku kehilangan 100 juta. Kamu memberiku pesanan senilai 50 juta. Kamu hanya ingin aku tidak ikut campur. Hanya 4 keluarga besar yang eksploitasi orang. Pamer saja pada mereka. Baiklah. Mencoba bersikap tangguh padaku. Aku akan membunuhmu. Apa yang kamu katakan? Aku tidak mengerti. Kau meniruku. Akan ku beritahu. Satu-satunya alasan kau berdiri di sini berbicara denganku. Apa kau benar-benar berpikir itu hanya karena kau punya beberapa geng payah? Aku melihatmu Tuan Kie, dan kau memiliki pesona unik tertentu. Kalau tidak, bisakah kau berdiri di sini dan pamer padaku? Kamu benar. Tuan Muda Du. Bocah ini ingin bermain kasar. Ikat Qin Xiushu untukku. Halo. Bawa pamanku ke sini. Tuan Muda Du, apalagi yang ingin kamu ikat? Ikat ibumu? Ikat ibuku juga. Qin Xiushu. Qin Xiushu. Ikat dia untukku. Serahkan pekerjaan ini padaku. Ini adalah keahlianku. Cepat, cepat, cepat. Ya ampun, kamu sudah tumbuh cukup besar. Hei, tunggu sebentar. Sayang, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Entah kau menyerah padaku, atau kalau tidak, hari ini aku akan melumpuhkanmu di sini. Kakak Qin Feng, bantu aku. Itu harga yang berbeda. Tolong. Tentu saja. Aku tidak akan membiarkanmu terluka. Jadi kau yang mencari masalah. Kalau tak takut mati, maju satu langkah. Kau dari geng mana? Dia. Aku ingat sekarang. Dia yang tiba-tiba berurusan dengan Tuan Ken hari itu.
Itu bocah itu. Jadi dia bocah kecil. Kau berani menyentuh wanitaku. Tidak, siapa kau? Kau tidak pantas mengetahui identitasku. Kekacauan macam apa ini? Bocah kecil. Apa ini masih Yunchen? Dia benar-benar berpikir dia adalah Raja Naga Mulut Bangkon. Dia kira cuma nonton drama Dewa Perang. Dia lebih unggul dari yang lain. Bukan begitu. Kau berani bertarung denganku. Pamer aku akan membuatmu terbang. Kuberikan padamu jeratan mimpi buruk. Kau belum pernah lihat bocah kecil kan? Akan kutunjukkan padamu. Apa itu tangan hitam? Kau mungkin tidak akan percaya jika aku beritahu. Bahkan Raja Naga Mulut Bangkok lihat aku. Harus berlutut minta ampun nyawanya. Anak ini cukup pandai pamer. Kakak. Dia jelas meremehkanmu. Apa itu meremehkanku? Itu dia berpikir kau hanyalah orang biasa. Masin. Apa yang biasanya kukatakan padamu? Di permainan ini, tepati janjimu. Kita bilang kita akan membuatnya terbang. Jadi buat seluruh keluarganya terbang untukku. Jika kau bisa singkirkan dia untukku. Pergi. Tentu saja aku baik-baik saja. Apa aku bertanya padamu? Jika kau tidak pamer, aku pasti sudah membereskan mereka sejak lama. Dukun. Seseorang. Ini. Hei, dengarkan. Kamu datang buat bikin masalah. Dan kamu hanya membawa para pecundang ini. Siapa yang kamu remehkan? Kau terlalu meremehkanku bukan? Kau pikir aku dukun mau urus kamu? Tidak punya persiapan lain begitu. The film Jangan was terlalu sombong. translated and narrated by Jika aku dukun M-Media. tidak sombong, aku akan mengecewakan ayahku yang hebat. Apa kau tidak pandai bertarung? Ayo pukul aku. Aku. Pukul aku. Tidak bisa memukulku kan? Dasar sampah. Sofa milikmu kan? Aku hanya sombong. Aku tepat di sofamu. Apa aku melakukan lompatan ikan mas? Kau bisa bertarung kan? Ayo pukul aku biar kulihat. Pukul aku. Apa kau pikir kau adalah protagonis? Apa kau tidak melihat Shushu dan aku sedang memperdalam hubungan kami? Apa yang kau lakukan menambah drama? Kau berani memukulku. Aku bahkan berani memukulmu. Ada apa? Ada apa? Ada apa? Kau berani memukulku. Apa kau meninggalkan pita suaramu di rumah? Baiklah. Kau memaksaku. Apa kau pikir aku datang ke sini tanpa persiapan begitu? Kemari, bawa kedua orang tua itu kemari. Mama dan Papa. Mundur. Dukun. Keahlian macam apa memukul orang tua? Jika kamu punya nyali hadapi aku. Nah, aku tahu kau punya sedikit ilmu bela diri. Bagaimana dengan garpu itu? Apa kau pikir aku hanya menangkap dua orang tua ini? Tuan Qin ayah dari Qin Shushu. Aku bilang aku akan membuat Nyonya Qin ibu dari Qin Shushu. seluruh keluarganya mati. Aku dukun selalu menepati janjiku. Tuan Kia, baru saja kau bilang untuk menghadapimu kan? Bagus. Kau seorang pria. Sekarang segera lepaskan untukku. Kau mau melepaskannya atau tidak? Lepaskan. Putriku, kamu tidak bisa melakukan ini. Ayah. Anakku jangan. Tidak. Aku akan melepasnya. Cepat lepaskan. Lihat, bukankah begitu lebih baik? Bukankah lebih baik jika kau melakukan ini lebih awal? Jangan lepaskan. Meskipun ayah mati hari ini, aku tidak akan membiarkan mereka menindasmu. Dasar orang tua. Anakku, kau tidak bisa melepasnya. Tidak. Aku akan melepasnya.
Cepat lepaskan, hentikan omong kosong ini. Jangan buang waktu, cepat lepaskan. Cepat. Kau harus mendengarkan orang tua kami. Kau lagi bocah kecil. Trik apa lagi yang akan kau lakukan? Tangkap dia. Kau menjentikan jari dan sekarang kau hebat. Kau. Kenapa aku tidak bisa bergerak? Kau. Jangan sentuh aku peringatkan kau. Jika dalam 10 menit, aku belum keluar, bawahanku di luar akan membunuh semua kerabat Qin Shushu. Kalian akan ditangkap suka atau tidak. Berhentilah bicara, Udik. Ketika kau menindas orang tuanya, semua bawahanmu sudah kubereskan. Jika ayahku tahu tentang ini, kalian semua akan tamat. Itu bukan alasan yang cukup. 4 keluarga besar kami bersatu. Gubernur Nanpu harus hormati kami. Tidak cukup. Kakakku adalah dewa perang. Memimpin 1 juta pasukan kilin. Apakah ini cukup? Ini adalah tanda bantuanmu. Apakah dia benar-benar kakakmu? Omong kosong. Jika dia bukan kakakku, apakah dia kakakmu? Siapa yang kau sebut, Ode? Cepat berlutut, sujud dan minta maaf padaku. Qin Feng, bagaimana kalau kita lupakan saja jika kita benar-benar membuat mereka marah dan memanggil Dewa Perang Du ke sini? Tidak ada dari kita yang akan selamat. Jadi kakakmu orang seperti ini. Mengandalkan prestisenya, kau melakukan perbuatan jahat di luar, dan dia membiarkanmu lolos begitu saja. Hari ini aku akan memberimu pelajaran yang bagus. Qin Feng, jangan. Dewa Perang Du sudah bertempur di luar negeri bertahun-tahun dan belum sempat pulang. Mungkin dia benar-benar tidak tahu. Bagaimana sekarang? Sudah memutuskan? Kalau sudah putuskan, berlutut padaku. Berlutut. The film was translated Kakak, and narrated by Apa kau tidak Media. bisa membedakan siapa bosnya? Hari ini, aku akan atas nama kakakmu memberimu pelajaran yang bagus. Perhatikan baik-baik, kakak. Apa kau sudah gila? Atau telingamu tersumbat? Kakakku, dewa perang wanita terkemuka Xia Agun. Kakakku sendiri. Seorang dewa perang, kakak. Kau tahu, jika aku hanya mengangguk, kau harus memanggilku ipar. Kakak, Masalah racun api sudah dekat. Jika kita melumpuhkannya, akan lebih sulit menemukan Du Qingling. aku kira kau akan memberiku sesuatu yang berat. Aku tak sangka kau buat kesalahan ini. Pada akhirnya kau hanya tidak berani menyentuhku. Kenapa kau tidak keluar dan bertanya-tanya? Status macan apa aku dukun? Miliki di Yunchan. Orang-orang memanggilku dengan julukan 13 pelindung Yunchan, pangeran kecil distrik timur. Kun tampan dari Teluk Tonglou. Kau juga nenek Liang Xichao. Aku akan memberimu 3 hitungan. Sekarang inyahlah. Beritahu kakakmu. Prianya menunggunya di Yunchang. Suruh dia datang mencariku. Untuk apa kau masih berdiri di sana? Aku kan. Kau benar-benar bodoh. Apa matamu menempel di pantatmu? Bisakah kau mengalahkannya? Cepat bantu aku berdiri. Kakiku lemas karena berlutut. Baiklah, kau bocah. Kau punya nyalinan. Jika kau benar-benar seorang pria, 3 hari dari sekarang. Katakan itu di depannya di Gala Amal Yunchan. Jika kau punya nyali, datanglah. Terima kasih. Mengapa kita saling berterima kasih? Terima kasih anak muda. Dia pria berbakat dan tampan. Di mana kau bekerja? Apa kedua orang tuamu sudah pensiun? Apa mereka punya asuransi pensiun? Apa kau datang dengan mobil? Dari mana kau lulus? Mama, Lihatlah dirimu. Siapa yang langsung banyak tanya saat tiba? Jujur saja. Itu. Menantu. Mahar berapa yang kamu kasih? Mama dan Papa silakan kembali. Bicaralah baik-baik kalian berdua. Papa dan Mama cepat pergi. Baiklah. Bicara baik-baik, bicara baik-baik. Selamat tinggal paman dan bibi. Bicara baik-baik, bicara baik-baik. Selamat tinggal, selamat tinggal. Hati-hati di jalan.
Bagaimana saya harus berterima kasih padamu? Kamu belum punya tempat tinggal kan? Saya punya villa di sana. Bukankah kamu sedang mencari seseorang? Saya bisa membantumu menemukannya. Bisakah kamu? Ini rumahku. Agak besar, usahakan jangan sampai tersesat. Saya akan ganti baju dan segera turun. Membantu orang sampai membawanya pulang. Dia pasti memberi isyarat padaku. Dia bahkan seorang penggemar. Aku tidak menyangka. Dia juga memiliki sisi yang begitu lembut dan feminin. Qiao Jingjing, aktris dari Kekaisaran Hiburan. Apa yang terjadi? Aku baru saja melihat seorang bintang besar. Mesum, aku akan memukulmu sampai mati. Ini adalah serangan sihir. Apakah ada kesalahpahaman di antara kita? Aku bukan orang mesum. Tidak ada kesalahpahaman. Dasar penggemar Sasan. Kau tidak punya batasan. Aku akan menelpon polisi sekarang juga. Dengarkan aku menjelaskan. Aku itu Tak dengar kura-kura baca kitab. Baku. Apa yang kau lakukan padaku? Mengapa aku tidak bisa menggerakkan kakiku? Aku tidak bermaksud melakukan The apapun film was padamu. translated Aku. and narrated by M Media. Kau, apa yang kau lakukan? Jangan mendekat. Diam. Lepaskan gadis itu. Ditambah yang ini. Aku menemukan 3 konstitusi murni tepat setelah turun gunung. Betapa beruntungnya. Ayo pergi. Xiao Xie, Jingjing. Saya akan membawanya pulang hari ini. Saya menelponmu, tapi kamu tidak menjawab. Apa yang dilakukan pria ini padamu? Dia mengintipku mandi. Setelah pria lain tersandung padanya, mereka semua akan menghindarinya. Tapi dia... Setelah dia melihat, dia menatapku. 2 konstitusi murni. Ki dingin yang mereka pancarkan memang jauh lebih besar. Hanya berada di dekat mereka, racun di tubuhku telah mereda secara signifikan. Betapa bajingan. Saya hampir berpikir, kamu adalah seorang pria terhormat. Anjing tak bisa ubah kebiasaan buruknya. Ada salah paham ya? Aku tidak tahu mengapa, tapi melihat kalian berdua, aku Masih mencari. Sebaiknya kamu menjelaskan dirimu dengan jelas kepadaku. Apakah kau punya julukan? Disebut tendangan gunting mematikan. Aku akan membunuhmu. Dengarkan aku menjelaskan. Tidak ada yang pernah mendengarkan penjelasanku. Ada Pepretsi. Selebriti papan atas Qiao Jingjing. Kekasih bangsa diam-diam temui pria di rumah. Konten permainannya keterlaluan. Sudah berakhir. Pepretsi mendapatkan foto. Apakah dampaknya besar? Aku takut akan masuk daftar hitam. Naik dan hadapi mereka. Pergi. Kalau kamu bisa, kamu saja yang pergi. Permisi, apakah Anda pacar Qiao Jingjing? Bukan. Apa kau dan Qiao Jingjing sudah tinggal bersama? Atau dia mendukungmu? Apa maksudmu tidak? Bagaimana kau memulai hidup bertiga? Berapa banyak Qiao Jingjing memberimu sebulan? Apa yang kau maksud? Ayo tanyakan lagi. Mari ke sini. Ayo. Apa yang kamu lakukan? Mau memukul orang? Rekam ini untukku, rekam. Rekam semuanya dan unggah. Apakah kau mengunggahnya atau tidak? Tidak ada hubungannya denganku. Kedua, aku juga ingin memberitahumu. Tunggu, kedua. Aku peduli. Bisakah kamu tidak impulsif? Qiao Jingjing tidak bisa difitnah dalam masalah ini. Ini urusan pribadi kita, bukan? Tepat sekali. Kalian berdua menggangguku. Benar-benar ini tidak perlu dikatakan. Aku akan melindungi kalian berdua. Jangan mendekat. Percaya atau tidak, aku bongkar identitasmu segera. Dan membongkar semua aibmu. Semuanya berhenti bicara. Kamu, pergi sana. Kalian para wartawan, benar-benar buta. Buka mata kalian lebar-lebar. Lihat baik-baik. Siapa saya? Semuanya matikan peralatan kalian. Aku tahu. Ini Tuan Kie. Area ini di bawah kendalimu.
Tapi, apakah kamu tahu konsekuensi menyinggung grup Yunding kami? Grup Yunding? Grup Yunding kan? Saya tidak menyangka. Tokoh media terkenal. Tuan Jiang dia. Benar-benar akan menggunakan taktik tercela seperti itu. Kamu tidak bisa sembarangan bicara. Tuan Kia, Nona Kiao. Coba tebak. Jika kalian berdua mengatakan itu, Tuan Jiang tidak akan senang kan? Apa itu grup Yunding? Perusahaan media nasional. Yang teratas. Tuan Jiang, Bos Qin, Nona Kiao. Jiang Ernie perwakilan grup Yunding. Apa kau ingin reputasimu hancur? Apa kalian ingin merusak reputasi kalian? Tuan Jing. Benar-benar kamu. Aku salah, aku tidak bermaksud begitu. Aku tahu. Sebagian besar media di seluruh negara adalah milikmu. Aku tidak bermaksud begitu. Kau tidak pantas bicara padaku. Industri ini sudah terlalu lama damai. Semua orang sudah lupa siapa bos yang sebenarnya. Tolong The dengarkan film was penjelasanku. translated Tuan and Jiang, tolong narrated dengarkan by aku. M Media. Aku, dalam film baruku yang terbaru. Aku menandatangani perjanjian taruhan. Jika aku tidak bisa syuting, aku harus membayar denda pelanggaran kontrak yang sangat besar. Berapa? Saya akan memberikannya padamu. Kau sangat kaya. Itu lubang tanpa dasar kamu tak mampu bayar. Besar. Datang dan menarilah dengan kelingku. Mungkin akan kupertimbangkan. Aku. Tidak mungkin. Bisakah aku? Tidak datang. Kau bisa menegosiasikan syarat. Tidak. Karena kau hanyalah mainan. Kau tak punya hak negosiasi denganku. Tegakkan punggungmu. Kau uruskan milikmu juga. Berhenti main-main. Lalu, apakah aku layak? Apakah aku punya kualifikasi ini sekarang? Dalam 10 menit, datanglah ke sini dan temui aku. Siapa kau? Beraninya kau bicara pada Tuan Jiang seperti itu. Bahkan Yesus pun tidak bisa menyelamatkanmu. Sudah kubilang. Aku. Ini orang penting. Jangan hadapi dia lebih berhati-hati. Bisakah kau berhenti menggangguku? Aku yakin. Mundur. Aku akan pamer. Siapa kau? Jiang Ernie, jika kau tidak datang sekarang, aku akan memukul kotoran matamu keluar. Tuan Jing dipanggil Erniu. Siapa nama asli Tuan Jing lagi? Aku tidak tahu. Semua orang memanggilnya Tuan Jiang. Jiang Ernie, jika kau terus pamer, aku akan menampar kotoran telingamu keluar. Kau memanggilku apa? Kau mencuri dari desa tetangga, celana dalam besar jandawan, dan dia mengejarmu sampai hidungmu patah. Saat kau lari ke gunung sambil menangis padaku. Mengapa kau tidak bertanya siapa aku? Juga, kau memanjat tembok sang kuandan. Dan kemudian kau dikejar seseorang. Tidak perlu diingat, tidak perlu diingat. Kakang Fem. Kakang Fem. Kakang Fem. Erniu tahu dia salah. Erniu sudah bersikap baik. Tolong lepaskan aku. Kau benar-benar mampu. Dulu waktu aku lihat kamu di gunung puncak awan, memanjat tembok. Kau sangat berbakat. Menurutku sangat disayangkan kau bukan seorang paparazi. Sungguh disayangkan. Siapa sangka, kau benar-benar mendengarkan. Bagaimana caramu bicara pada Tuan Jiang? Kurasa kau tidak ingin hidup. Tuan Jiang itu kaliber apa? Bagaimana mungkin dia pernah tinggal di pedesaan dan mencuri celana dalam bermotif bunga milik janda? Omong kosong. Jangan kaitkan Tuan Jiang dengan hal-hal omong kosong ini. Zaman apa ini? Ponsel pintar sudah umum di desa sekarang. Apakah itu benar-benar perlu? Apa yang tak selesai dengan buka peramban? Kamu bahkan tidak bisa mengarang kebohongan. Kamu bukan apa-apa. Hei, berhenti bicara. Kakang Fem. Tolong, berikan teleponnya pada anak-anak itu. Kalian para idiot. Segera tinggalkan rumah Nona Kiao. Tuan Jiang saya, pergi sana. Juga, sebarkan berita. Perusahaan media manapun di negara ini yang berani menyiarkan skandal apapun tentang Kiao Jingjing akan berhadapan denganku. Selain itu, beli semua topik trending besok untuk mempromosikan drama baru Nona Kiao Jingjing. Anggaran tidak terbatas. Ini bisa diterima. Ini apa yang terjadi antara Nona Kiao dan Tuan Jiang? Kamu bertanya padaku. Kau memberikannya padanya. Akan kuberi kau sialan. Kakak Kiao,
Nona Kiao. Sebentar lagi, Zhang Zibai dan aku akan menghubungi Ilahi Dewa Shen. Jangan khawatirkan masalahmu. Aku kenal baik Ilahi Dewa Shen. Akan kurus untukmu. Dewa. Kakak Fan, kau lihat. Nona Kiao sudah puas. Kalau begitu bukankah aku seharusnya? 3 menit. Datanglah ke sini dan temui aku. Kakak Fan, aku di Paris. Selain masalah dengan Jing Jing ini, kau sudah cukup menindaskan. Tidak, bukan itu. Kakak, ini Paris. Kau bahkan tidak tahu di mana letak kesalahanmu. Kau hanya tahu kau sudah menyinggungku. Dan kau akan segera mati. 3 menit. Itu batas waktu terakhir. Apa kau pikir aku sepertimu? Kakak 3 menit. Aku bahkan tidak bisa mendapatkan tiket kelas 1. Aku tutup telepon. Menutup telepon. Aku. Kamu bahkan kenal Tuan Jiang. Dari desa yang sama. The film was translated Bagaimanapun kamu yang and menyebabkan ini, narrated by M Media. Saya akan percaya apapun yang kamu katakan. Pau aku. Apa yang sedang kau lakukan sekarang? Maafkan aku. Aku salah paham padamu barusan. Kamu tidak marah kan? Tidak apa-apa. Ngomong-ngomong. Bisakah kau membantuku mencari kamar? Sudah pasti. Tentu saja. Tunggu sebentar. Bantu aku mencarinya. Di suatu tempat yang lebih dekat denganmu. Untuk kenyamanan. Mesum, mesum. Tidak mengenai. Dua tubuh Yin Pamungkas masih tidak bisa menekan racun api ini. Untungnya energi Yin Qin Shushu bisa mengurangi rasa sakit. Dan energi Yin Qiao Jingjing bisa memperlambat aktivitas racun api. Sepertinya satu-satunya cara adalah minum air, buang air kecil, dan tidur. Tidak ada gunanya terburu-buru. Qiao Tingting, kakak perempuan Qiao Jingjing. Jingjing. Kakak, kamu bilang yang sebenarnya. Tabib Ilahi Jiang bawa Xiaoli yang sendiri Xiao Liang, putra Qiao Tingting. ke klinik medisnya. Itu benar. Tabib Ilahi Jiang sangat sopan. Dia bilang Tuan Jing yang mengaturnya. Jingjing, kakak bahkan tidak tahu bagaimana harus berterima kasih padamu. Ini, tolong tunggu sebentar. Sebenarnya itu bukan aku. Itu anak laki-laki dari pihak kami. Dia membantu. Jingjing, bukan berarti aku menceramahimu. Bukankah kamu juga harus serius mempertimbangkan mencari pasangan? Anak laki-laki yang baru saja kamu sebutkan itu. Bagaimana dia? Apakah dia orang baik? Kamu nggak bisa nilai orang cuma dari uang. Kamu harus cek perlakuan mereka padamu. Bagaimana dengan karakternya kan? Kak, kenapa kamu sama saja seperti ibu? Gimana aku bisa pikirin ini sekarang? Kenapa tidak? Lihatlah berapa usiamu. Lihatlah kakakmu. Ketika aku seusiamu, begitu banyak laki-laki mengejarku. Aku tak bisa urus mereka semua. Kamu juga harus pertimbangkan kan kebahagiaan seumur hidupmu dan memikirkannya. Kak, izinkan aku bertanya padamu. Berapa biaya konsultasi Tabib Xiang? Kamu harus mengatakan yang sebenarnya padaku. Tagihan medis 5.546.838. Tidak. Tidak banyak. Yang lainnya baik-baik saja. Hanya saja teratai api gunung salju ini yang mungkin agak sulit didapatkan. Tapi Jingjing jangan khawatir. Kakak pasti akan menemukan caranya. Teratai api gunung salju. Teratai api gunung salju kan? Teratai api gunung salju. Itu tanaman langka muncul sekali 10 tahun. Ramuan obat yang berharga. Gunakan ini untuk penyakit. Kalau mau beli harganya 5 juta. Kak, kanker Xiaoliang, apakah sudah memburuk sampai sejauh ini? Bukankah ini hanya untuk mengatur yin dan yang? Menggunakannya untuk kanker. Ini seperti mendapatkan 2 botol larutan glukosa. Tidak ada bedanya. Apa yang kau pikirkan? Jingjing, tapi aku tetap harus berterima kasih. Tabib Jiang dan temanmu. Tapi untungnya, kita sudah melihat harapan bukan? Kak, jangan khawatir. Soal uang. Aku akan mencari jalan keluar untukmu. Tanpa kamu,
aku tidak akan berada di posisiku sekarang. Baiklah. Patriark. Kami salah. Mohon ampuni nyawa saya kepala keluarga. Jiang Yunglong, kepala keluarga Jiang. Saya tidak menyangka. Dia ternyata tidak berbohong kepada saya. Xiao Kai, kami berutang banyak padamu kali ini. Tapi kau bilang guru tapi pilahisan. Kakek sepertinya belum pernah mendengar orang seperti itu. Ini pertama kalinya saya mendengarnya juga. Tabib sakti yang punya guru. Kakek, apa kakek tahu? Dia cukup muda. Tapi menurut saya dia seperti orang jahat. Begitu dia mendekat, dia pura-pura sakit dan mulai menyentuh saya. Benarkah? Sepertinya mutiara kecilku juga telah memeluk orang lain. Kakek-kakek bahkan tidak mengasihani saya. Biar saya beritahu. Orang itu sangat aneh. Dia bahkan mengeluarkan asap dari kepalanya dan bercahaya. Apa? Kakek, ada apa dengan kakek? Xiao Kai, kau yakin? Dahi bersinar. Dahi bersinarkan. Itu 3 bunga berkumpul di puncaknya. Itu 3 bunga berkumpul di puncak. 3 bunga berkumpul di puncak. Kakek baik-baik saja. Saya bahkan tidak mengenali kakek lagi. 3 bunga. Benar-benar 3 bunga. 3 bunga berkumpul di puncak. Xiao Kai, pemuda itu masih diuncangkan. Ya, dia meminta saya untuk menemaninya sebentar. Apa? Benarkah? Dia menyukaimu. Kakek, jangan menakuti saya. Kakek tidak akan menyerahkan saya kan? Keberuntungan datang. Keberuntungan datang. Hei, saya tidak peduli siapa kau. Turun dari kakek saya sekarang. Jian Pai, keluarga Jian kita jadi kaya. Pengawal, kirim nona muda ke Yunchang. Kau harus benar-benar harus tanpa gagal mengantarnya ke guru tabib ilahisan. Kakek, apa kakek benar-benar akan mengirim saya ke bajingan itu? Bagaimana kau bisa bicara seperti itu? Bagaimana kau bisa di belakang menantuku yang berharga, menggosipkannya? Tidak bisa diterima. Untuk apa kau masih berdiri di sana? Kirim nona muda pergi. Nona muda tolong. Kalau harus pergi, aku akan pergi. Perhatikan baik-baik. Jakika, Lewat. aku yang super kuat ada di sini. Akan kalah 3-1. Lewat. Sisa 1 kartu. Membosankan. Oh astaga, pecundang yang buruk. Biarkan aku membantumu. Tidak perlu. Aku akan mengurusnya. Bukankah aku berjanji untuk berterima kasih padamu? Ada apa, kakak Chen Feng? Tak mau beri peluang ke kakak ini. Kalau soal keahlian pisau, kau masih jauh tertinggal. Biarkan aku yang melakukannya. The Biarkan film aku was melihat. translated and narrated by M Media. Bagaimana kalau kakak Chen Feng kau ajari aku saja? Aku akan membantumu membuatnya. Ayo, Ayo letakkan tanganmu di sini. kakak Chen Feng sangat luar biasa. Ayo makan. Baiklah. Kakak Kia wangi sekali. Ayo. Mari kita makan.
Wanita ini. Wanita ini. Kau yang ada di tempat tabib ilahi sang. Yang membuat keributan kan? Bolehkah aku menebak? Kau datang ke rumah kakak Kiao. Untuk menginapkan. Aku ingat sekarang. Hari itu kau bertaruh dengan Chen Feng. Jika kau kalah, kau akan datang menemaninya. Ada air di sini. Minumlah air, jangan tersedak. Mari kita menikah. Kau harus bertanggung jawab atas saya. Aku tidak melakukan apa-apa. Aku bertanya padamu, apa yang kau lakukan? Tanya dia. Chen Feng, apa sebenarnya yang kau lakukan pada gadis itu? Aku. Jangan terlalu memikirkannya. Aku cuma mau kamu datang dan temani aku sebentar. Aku tidak membuat tuntutan lain. Jangan bertindak sendiri bikin masalah. Kakek saya menyuruh saya menikahimu. Menyuruhmu menikahiku. Apa yang bisa saya lakukan? Kakeknya. Sekarang ini kata-kata mak comblang. Perintah orang tua. Sepertinya tidak perlu dianggap terlalu serius lagi, kan? Nona Kiao. Saya tahu kau seorang bintang besar memang. Itu hanya pekerjaan. Aku ada yang spesial. Kau mungkin salah paham. Maksud saya adalah bintang sepertimu tanpa latar belakang keluarga. Sama sekali tidak mengerti apa itu masyarakat kelas atas yang sesungguhnya. Kau hanyalah ciptaan. Alat. Nona Jing berasal dari keluarga terpandang. Tapi menurutku, Chen Feng sepertinya tidak terlalu bersedia menikahimu kan? Ada apa? Apakah Nona Jing takut tidak bisa menikah? Kau. Aduh, kurasa. Diam. Diam. Lihat mereka. Sekarang lihat diri kalian. Dan lihat Li Tua di sebelah. Apa yang dikatakan Xiao Ting? Sangat mirip kepala rumah tangga. Bisakah kau tutup mulutmu dulu? Pikir dulu bagaimana mengusirnya. Baiklah, kau pikir dulu cara bertanggung jawab padaku. Baiklah. Lihat mereka. Sekarang lihat diri kalian. Apa yang dikatakan Xiao Ting? Sangat mirip kepala rumah tangga. Bisakah kau tutup mulutmu dulu? Pikir dulu bagaimana mengusirnya. Baiklah, kau pikir dulu cara bertanggung jawab padaku. Baiklah. Semuanya. Apa yang mesti kita lakukan? Apakah ada ahli strategi? Menunggu online ini mendesak. Baiklah. Ini rumahku. Nona Jiang, kau tinggal di kamar tamu. Dia tinggal di kamar tamu, aku tinggal di mana? Kau tetap di toilet. Tutup toilet sudah cukup untuk kau tidur. Aku ini. Ada apa? Aku. Jangan bicara dulu. Baiklah. Semuanya berhenti berdebat dulu. Ayo makan dulu. Ayo. The film was translated and narrated by M Media. Makanlah. Makan lagi. Ambil lagi. Kau sudah menutupi semuanya. Jangan sakiti salah satu dari mereka. Sungguh. Sofa ini cukup nyaman. Aku akan tidur di sini saja. Sushu, bangun. Jika kamu tidak segera bangun, mereka semua akan bangun. Bangun, bangun, bangun. Kau. Kenapa kau di tempat tidurku? Kau melakukan sesuatu padaku. Kenapa kamu tidak bicara lebih keras? Aku berlatih kemampuanku semalam.
Kamu yang menerjang ke dalam pelukanku. Aku tak berani, benar-benar tak berani. Ambiguitas sebabkan penderitaan tanpa henti. Hingga menunggu kehilangan matanya. Tanpa daya kau dan aku. Tanyakan pada dunia, apa itu cinta? Ini benar-benar membuat bingung karena minum. Ayo tidur. Tidur. Ini seksi. Jakun. Kakak. Sangat harum. Aku yang memulainya. Bagaimana aku harus kembali sekarang untuk menghadapi saudara-saudaraku di jalanan? Semalam ada Guntur. Jadi itu. Jika kau memberitahu siapapun tentang ini, apa yang begitu misterius? Kakak Kiau. Sebelumnya dukun membuatku masalah. Dia melihat beberapa yang seharusnya tak dia lihat. Aku memberinya pelajaran. Ya, Apa masalah besarnya? Aku akan membuatkan sarapan untukmu. Oh benar, nanti aku harus pergi menemui Xiao Liang. Dan aku juga ada kelas. Aku mungkin tidak punya cukup waktu. Chen Feng, bisakah kau memberiku tumpangan? aku. Aku tidak tidur nyenyak semalam. Dia tidur nyenyak. Dia bisa mengantarmu. Apa kamu tidak tahu aku tidur nyenyak atau tidak? Berhenti bicara omong kosong. Cepat pergi bersamanya. Sampai jumpa. Kondisi Souli yang jauh lebih baik. Terima kasih. Sebenarnya aku tidak melakukan banyak hal. Cepat naik ke kelas. Cepat pergi. Baiklah. Kalau begitu aku pergi. Selamat tinggal. Saya sedang menyeberang jalan. Nanti akan saya beritahu. Jiang yang dari keluarga Jiang di Kyoto. Apa kau bisa menyetir? Kehadiranmu bulan ini, kamu tidak boleh terlambat lagi kan? Dan sebuah Mercedes-Benz. Apa yang kamu lakukan? The Perempuan, film was translated and narrated by M Media. 2 patah tulang, 1 pendarahan internal, dan gegar otak. 16 luka luar. Ini bukan akibat benturan baru-baru ini. Seseorang pasti sebelumnya menganiayanya. Turunkan bocah kecil ini untukku. Wan Longsan, adik laki-laki Wan Jianyi. Enya, Dia seorang seniman bela diri. Kau tidak bisa menangani bocah kecil ini. Jika kau tahu apa yang baik untukmu, cepat pergi. berapa? Kamu sebutkan saja. Tidak banyak. Hanya nge. 100 miliar. 100 miliar kan? Bisiang bolong. Kamu berani menganiaya orang lain, mengemudi sembrono, dan kamu berani memeras saya. Tuan Wan, bukankah anak ini barusan menentukan harganya sendiri? Jika kau bangkrut, kenapa kau pamer? Tunggu sebentar. Marga kamu Wan kan? Lalu Wan Jiani itu siapa bagimu?
bergol di Yunchan. Dan kau tidak mengenalku. Kau ini apa? Aku dari Aula Jiwa Roh Gelap. Adik kandung Wan Jianyi yang lahir di Aula. Mulai sekarang, kalau lihat orang bernama Wan, kau harus berlutut dan memanggil mereka ayah. Bagus sekali. Sekarang kamu, segera berlutut di hadapanku. Putuskan tanganmu sendiri. Aku biarkan kau hidup untuk kembali melapor. Ulangi lagi. Aku selalu menjadi orang yang menindas orang lain. Sekarang benar-benar ada yang datang untuk menindasku. Jangan buat aku bilang 2 kali. Sungguh kebetulan. Sebelum aku membunuh orang, aku suka mengobrol. 3. 2. 1. Giliranmu. Jika sesuatu terjadi padaku, kakakku akan mengulitimu hidup-hidup. Kakak, bicaralah dengan benar. Selama kau tidak bertindak sembrono, keluargawanku akan jamin hidupmu selamanya. Kekayaan dan kemuliaan. Aku akan kembali sekarang dan mengatur investasi untukmu. Kamu belum mengerti posisimu. Kamu tidak pantas membahas kerjasama denganku. Meski ikut aku kau tetap cuma anjing. Beritahu Wan Jianyi untuk membersihkan lehernya. Chen Feng telah datang untuknya. Selamatkan aku. Guru besar alam ekstrem dari Aula Jiwa Roh Gelap. Diperintahkan untuk melindunginya sepenuhnya. Mohon pencerahannya. Mencerahkan saya. Kamu tidak pantas. Aku tidak menyangka kau juga seorang guru besar alam ekstrem. Namun dalam alam yang sama, aku tak terkalahkan. Sungguh kebetulan. Di alam yang sama, aku juga tak terkalahkan. Hanya saja kita berada di alam yang berbeda. Jangan lupa kembali dan beritahu dia. Kakak, ada seorang bajingan kecil yang menjatuhkanku dan ganggu bisnis, juga membunuh utusan hantu. Wan Jianyi kepala Istana Aula Jiwa Roh Gelap. 16 tua. Misi untuk memburu Dewi Perang Wanita Du Qingling telah gagal. Juga membunuh utusan hantu. Dari Aula Dewa Perang ya? Dia hanya seorang pemula. Anak ini sangat sombong. Dia tak ungkap identitasnya. Tapi dia meninggalkan namanya. Lalu, bicaralah. Dia bilang Chen Feng datang untukmu. Memberitahumu kakak. Untuk membersihkan lehermu. Jadi itu dia. Itu terjadi 20 tahun yang lalu. Saat itu keluarga Chen adalah pendukung keuangan terbesar. Aku ingat. Aku mengatur untuk membunuh seluruh keluarganya. Kakak. Lalu Chen Feng ini. Kita yang berkecimpung dalam bisnis ini harus menepati janji. Kalau kita bilang bunuh seluruh keluarganya, kita harus membunuh seluruh keluarga mereka. Chen Feng, kau benar-benar semakin tua. Kau lupa siapa yang kau bunuh. Kakak ketiga, aku perlu meminjam sesuatu darimu. Kakak, katakan saja apapun yang ingin kau pinjam. Semua yang kumiliki diberikan olehmu. Ambillah apapun yang kau mau. Aku akan meminjam nyawamu sebentar. Sampaikan perintahnya. Aula Dewa Perang bersekutu dengan sisa-sisa keluarga Chen. Membunuh saudaraku. Setelah mengeksekusi Chen Feng, segera nyatakan peran terhadap Aula Dewa Perang. Kau harus mengambil nadi naga untukku. Ya. Kamu membuatku takut setengah mati. Guru, kondisi istri tuan itu barusan sudah stabil. Tenang saja. Apa? Apa maksudmu istri guru? Kenapa kamu tidak bilang yang kita lihat terakhir kali? Itu semua adalah istri-istri gurumu. Mereka bukan. Pergi-pergi. Kamu sama sekali tidak serius. Xiao Bai.
Apa kamu tahu tentang aula jiwa roh gelap? Guru, ini sudah gelap. Jangan sebut tempat buruk itu. Baiklah, tolong. Kau sudah sembuhkan penyakit Kaisar Naga. Dan kamu takut ini. Guru sebelumnya adalah Abadidanya. Tapi sekarang itu kamu. Aku. Lalu jika guru kekaisaran melihatmu, dia harusnya panggil kamu kakak senior kah? Guru, Jangan asal teriak omong kosong. mereka orang kita, kenapa aku takut? Tidak, itu tidak benar. Kamu baru saja mengacaukan senioritas untukku. Kamu benar-benar membuatku bingung. Pikiranku sangat kacau sekarang. Guru, bukan berarti Xiao Bai mau alihkan pembicaraan. Aku cuma nggak ingin sebut aula jiwa roh gelap, tempat terkutuk itu. Jadi kamu sudah pernah ke sana? Tidak. Tidak sama sekali tidak. Siapapun yang pergi ke sana adalah anak anjing. Lalu, apakah kamu berani bersumpah kepadaku? Aku, Biarkan aku mengingatkanmu sesuatu. Bersumpah kepadaku akan menjadi kenyataan. ini. Baiklah. Bicara. Tidak sebenarnya guru. Anda tahu, aku Xiao Bai. Telah mengobati banyak penyakit orang. Tapi orang-orang dari aula jiwa roh gelap mereka. Mereka setidaknya harus menjadi manusia kan? Apa maksudmu? Pendekar dari aula jiwa roh gelap dan dewa perang. Mereka kelompok pendekar sangat kuat. Termasuk orang-orang dari aula dewa perang. Mereka semua juga percaya begitu. Tapi, orang-orang dari aula jiwa roh gelap, mereka tidak berpikir begitu. Lalu orang macam apa mereka? Mereka percaya, mereka adalah dewa. Dewa. Mereka bisa terbang di tengah malam. Menara Landmark Qinchan. Leluhur langit bulan sabit terburu-buru. Leluhur. Xiao Bai telah mengobati luka-luka mereka. Tapi aku tidak menyangka. Leluhur. Aku sebenarnya. Bukan. Mereka memang bukan manusia. Mereka kelompok pendekar kuat. Sekumpulan binatang buas. Guru. Mereka sebenarnya benar-benar membunuh sepasang suami istri. Dan anak itu berada tepat di samping mereka. Dan bahkan memaksa anak itu untuk menonton. Akhirnya mereka bahkan anak itu. Kalian belum tidur. Apa yang kalian lakukan? Aku sudah bicara dengan semua orang. Dan kita akan menyergap mereka di luar hotel. Jika dukun menimbulkan ancaman bagimu, aku akan memecahkan cangkir sebagai isyarat. Dan semua orang akan menyerbu masuk. Setelah kau memecahkan cangkir itu, semua orang di luar hotel akan mendengarnya. Zaman apa ini sudahlah. Apa kau pikir sedang syuting Avengers 4? Apakah kamu pikir The kamu film Elan? was translated and Tidurlah. narrated by M Media. Hai. Apa kakakmu tahu kau sombong begini? Wakil Presiden, bisakah kita berhenti bercanda? Pikirkan anak-anakmu. Pikirkan keluargamu. Para wanita. Besok hanya perjamuan biasa. Selamat tinggal sampai jumpa besok. Pelan-pelan. Di mana Qin Shushu dan yang lainnya? Tuan Keith dan yang lainnya perlu merias diri. Mereka akan menyetir sendiri nanti. Dia memintaku menjemputmu. Dia memintamu menunggu sebentar. Apa kau yakin hanya sebentar? Hei, apa yang kalian lakukan? Tempat yang begitu mewah. Dan bahkan tidak ada tempat duduk.
Jalur khusus untuk penyandang disabilitas. Sesuai dugaan tempat mewah. Mereka bahkan memungut biaya. Tuan Jiang secara khusus menelepon ayahku tadi malam, mengatakan bahwa di acara hari ini, seorang tokoh besar misterius akan datang. Apa kau tahu artinya? Artinya, kita butuh orang buat ngeluarinnya. Siapa? Orang ini benar-benar berani datang. Hei! Baiklah kau punya nyali. Apa kau di sini untuk memohon? Di mana kakakmu? Mendandani dia. Bukan berarti aku punya apa-apa. Hubungannya denganmu? Wanita. Kenapa nggak panggil dia kakak ipar aja? Astaga. Kau masih pamernak. Kemari. Hari ini aku akan memberimu pelajaran. Apa kau tahu ini wilayah siapa? Ini wilayah Tuan Jiang. Tuan Jiang tidak hanya akan hadir secara langsung hari ini, tapi juga kumpul di Yunchen. Kekuatan semua keluarga kaya besar. Dikatakan bahwa seorang tokoh besar misterius juga akan tiba hari ini. Kamu terlalu muda. Jangan terlalu banyak pamer. Aku tidak ingin berdarah di mana-mana hari ini. Baiklah. Berdarah di mana-mana. Di tempat mewah Tuan Jiang. Kau serius mau lihat aku berdarah-darah? Kau benar-benar tidak punya hukum. Mereka berdua menghormati karya klasik. Haruskah aku juga sedikit bekerja sama? Kakak Kun. Para saudara semua marah. Mereka cemas menunggumu. Apa yang kamu lakukan? Gak lihat kami berdua sedang sangat marah sekarang. Mengapa kamu tidak cepat menenangkannya? Laporkan padaku besok pagi-pagi, di mana kuburan bajingan kecil ini dikuburkan. Dan aku akan membakar dupa pertama untukmu. Ini kau kan? Pergi. Benar-benar tidak berguna. Biar ku beritahu. Aku menunggu adikku di sini. Kamu tidak perlu sombong. Kau kira cuma karena punya beberapa trip. Kamu begitu hebat. Tunggu saja. Aku beritahu kamu sudah tamat. Kamu sudah mati. Kenapa nggak buka mata anjingmu dan lihat? Lihatlah orang-orang di sekitarmu. Aku lihat. Mereka semua hanya orang-orang tak berguna. Hiding dan Tuan Muda tertua keluarga Qi. Awalnya Lubu sudah tak terkalahkan. Ini bawahan siapa ini? Tidak pernah mendengarnya. Mari kita pergi melihat. Bau apa itu? Bubur 8 harta. 8 harta. Kamu. Ulangi itu. The film was Aku curiga para wanita ini translated and mau tampil narrated besar by di M. detik terakhir. Media. Tapi aku tidak punya bukti. Mereka masih belum datang setelah sekian lama. Datang temui aku saat kakakmu tiba. Kamu. Kamu tidak bisa masuk. Pesta ini tak bisa jalan tanpaku. Itu tidak bisa dimulai. Kau. Status apa? Apa keluargamu? Kaya dengan mencuri kata orang lain. Hentikan aku. Kau tidak pantas. Apakah anak ini selalu sombong begitu? Maman. Orang kecil. Miskin dan sombong. Dia hanya seorang udik yang tidak tahu tempatnya. Berpikir dia punya beberapa trip. Dia pikir dia Su Wen Qian. Bermain Shanghai Bun di sini. Yang kamu tahu hanyalah membual. Bocah. Tahukah kamu? Chu Qianhe Tuan Muda tertua keluarga Chu. Kalau aku santai keluarkan 10 juta. Liang Xin Tuan Muda tertua keluarga Liang. Dan memberikan hadiah untuk kepalamu. Menurutmu berapa banyak orang yang akan memburumu? Jika bukan karena perjamuan hari ini, kamu bahkan tidak akan memenuhi syarat untuk menemuiku. Hari ini adalah acara Tuan Jiang. Jadi jangan melampaui batas kita. Penjaga, lumpuhkan dia. Buang dia ke laut untuk memberi makan ikan. Aku tidak akan mengatakannya untuk kedua kalinya. Hentikan aku. Kau tidak pantas. Bagaimana kalau denganku? Apakah itu cukup untuk membuatmu keluar sekarang? Kau. Aku nggak tahu kamu makhluk apa. Tapi aula perjamuan ini. Aku bisa masuk ke seluruh aula perjamuan ini. Kamu melawan 4 keluarga besar. Sudah pikirkan konsekuensinya.
Kenapa kau tidak bertanya pada ketiga orang itu? Menyinggungku. Sudahkah mereka sadar akibatnya? Konsekuensinya adalah kehancuran totalmu. Mereka yang bisa datang ke tempat ini hari ini adalah orang kaya atau bangsawan. Bocah, aku menasihatimu untuk bersikap sopan. Jika kamu benar-benar lebih kuat dari keluarga seperti kami, gimana bisa 4 keluarga besar kami nggak tahu tentangmu? Bagaimana mungkin aku tidak tahu apa-apa? Kamu tipe orang yang hadir di perjamuan amal untuk diperhatikan seorang pecundang kecil. Aku sudah melihat terlalu banyak orang sepertimu. Itu hanya pandangan terbatasmu. Itu bahkan tidak mencapai batas bawahku. Sekarang berlutut dan minta maaf padaku. Jika kamu melakukan itu, aku mungkin masih akan meninggalkanmu dengan mayat yang utuh. Jika tidak, kekuatan 4 keluarga besar kami, itu tak sanggup kamu tanggung. Kau benar-benar tak akan berhenti berbuat jahat. Tapi aku Chen Feng dalam hidup ini hanya percaya pada nilai-nilai inti sosialis. Kau. Aku tidak bisa percaya. Aku benar-benar tidak tahan lagi denganmu. Bocah ini, hari ini mari kita selesaikan perhitungan lama dan baru. Kesabaranku sudah habis denganmu. Aku cuma tanya mau berlutut atau enggak. 1, 2. Ada apa 3-3? Biarku beritahu. Aku tidak dibesarkan untuk takut. Ayahku memberitahuku sejak aku kecil. Aku mulai membunuh orang ketika aku berumur 8 tahun. Ayahku memberitahuku, aku adalah satu-satunya pewaris keluarga Du. Betis. Pewaris tunggal bukan anak sapi. Mengapa kamu tidak bertanya-tanya? Pergi tanyakan pada mereka. Siapa yang berani menyinggungku, Dukun? Siapa yang berani tidak menghormatiku? Cuma kamu yang berani menyinggungku. Jadi kau ini orang yang lahir dari seorang ibu, tapi dibesarkan tanpa ayah sampah. Tidak apa-apa. Hari ini, panggil aku ayah. Dan aku akan mulai mengajarimu. Aku. Bos, kamu yakin? Jika pukulan ini mendarat, sepertinya aku pernah lihat episode ini. Tidak, Tuan Muda Du, aku tidak ingin mati. Nyawa antek rendahan pun tetap nyawa. Kau lagi. Dukun, apa yang kamu lakukan? Bukankah sudah kubilang? Anak ini punya beberapa keterampilan bela diri. Tugas yang mengancam nyawa seperti ini harusnya dilakukan oleh mereka yang rela mati. Mengapa kita Tuan Muda seperti kita perlu bertindak? Yang terhormat, Xiao Ma Tanggun. Tuan Muda Kun tinggi dan tangguh. 3. Maafkan aku. Armaniku. Ini Armaniku. Kau akan membayar Armaniku. Tuan Muda Du sepertinya juga memakai Armani. Tidak, kakak. Siapa sebenarnya kamu? The film was Apa kamu bahkan translated manusia? and narrated by M Media. Cepat tutup matamu. Bisa diterima. Terima kasih kakak ipar. Telepon aku setelah kakakmu tiba. Cepat lepaskan itu untukku. Berdiri di sana. Apakah aku membiarkanmu pergi? Hari ini Tuan Muda Du dikacaukan seperti ini olehmu. Ini tamparan bagi 4 keluarga besar kami. Apa yang baru saja aku katakan padamu? Dasar bajingan kecil. Tidak mendengarkan sepatah kata pun kan? Kamu pikir kamu adalah kaisar kegelapan? 4 keluarga besar kami. Ketika berkumpul kami adalah naga sejati. Ketika terpencar kami adalah tiran lokal. Kamu pikir 3, 2, 1 lumpuhkan dia. Berhenti. Bukan. Bagaimana denganku? Tidak, bagaimana denganku? Kenapa tidak ada wanita yang menggangguku? 1, 2, 3. Tuan Muda Du, lebih baik kita tidak terlibat dalam situasi ini. Bisakah aku melakukannya? Apa-apaan yang bisa kalian lakukan? Bukan, aku orang Rokan. Aku juga Tuan Muda dari keluarga terpandang. Bukankah aku lebih hebat dari mereka bertiga? Qin Xiaoshu, bos aliansi Qin. Kau berani menyentuh temanku? Aku akan panggil ratusan saudara percaya atau tidak untuk mengurus urusanmu. Kiao Jingjing dari Kekaisaran Hiburan. Ada apa Tuan Muda Chu? Mau adu siapa kenal orang lebih banyak? Aku ragu bisa hancurkan keluarga Chu. Tapi, kalau kita habis-habisan, kamu nggak akan mudah lolos. Aku, Kiao King lajang dan bercerai. Halo, Apa maksudmu? Apakah pedangku terlalu tumpul? Atau apakah kepalamu terlalu keras? urusan kakak. Adik kecil urus saja urusanmu sendiri, tapi dia harus punya satu. Kamu
Dulu aku memegang 2 pisau semangka dari jalan timur Yunchen dan memotong sampai ke pusat Yunchen, bahkan tidak berkedip. Kamu memotong begitu lama. Apakah matamu tidak akan kering? Kamu, Chen Feng, jadi kamu hanya bersembunyi di balik wanita ya? Orang tidak berguna. Kalau begitu apa kau berani bergerak sekarang? Kalau begitu, kita habis-habisan kamu gak akan mudah lolos. Bagaimanapun ini adalah wilayah Tuan Jian. Siapa yang mau panggil bala bantuan di sini? Bukankah itu hanya bodoh? Apa-apaan kalian bertiga menatapku? Kesalahanku, benar-benar bodoh. Kalian, tunggu saja. Berani membuat masalah di wilayah Tuan Jian. Kau akan segera merasakannya. Pergi. Apa riasanmu butuh beberapa jam? Apa kau sedang merenovasi? Aku membenci. Bukankah itu Qiao Jingjing? Bukankah dia sedang syuting sekarang? Kenapa dia bersama pria tampan ini? Menghadiri perjamuan amal. Bukankah itu sangat normal? Belum dengar? Hari ini, yang sudah lama diundang Tuan Jing, akan datang. Selalu melemparkan dirinya pada orang lain. Mereka adalah dewa agung dan murid abadi. Mungkinkah mereka menyukaimu Qiao Jingjing? Tepat sekali. Tuan Qin ini sekilas juga ingin melemparkan dirinya pada mereka. Dia adalah murid abadi. Gimana bisa dia sama anak nakal kayak kamu? Dan bersama. Kau menghabiskan berjam-jam merias diri. Ada apa? Merenovasi. Kamu tidak punya hati nurani. Bagaimana bisa tidak tampan? Untuk memberimu muka. Terlihat bagus. Ambil tempat kehormatan. Berhenti. Apa yang kau inginkan? Semuanya, bisa kita katakan bahwa kita semua bekerja di bawah perintah Tuan Jiang. Hari ini Tuan Jiang belum muncul. Namun orang ini berani naik ke platform tinggi. Ini menginjak-injak martabat para elit kota Jiang kita. Menekannya ke tanah. Nah, apakah kamu ingin menjadi musuh The film Yonchen? was translated Kau tidak and pantas duduk di narrated posisi by ini. M-Media. Aku memberitahumu, posisi ini untuk yang dari Gunung Puncak Awan. Bahkan sekilas pandanganmu ke kursi ini adalah pencemaran. Nah, jika kau berani melangkah maju 1 langkah lagi, keluarga Cuku tidak akan segan-segan dan sama sekali tidak akan melepaskanmu. Aku setuju. Aku setuju. Xiang Zibai. Guru. Murid Zibai menyapa guru. Silakan guru ambil kursi kehormatan. Bangun, bangun, bangun. Xiang Zibai keluarga Jiang di Kyoto. Gimana mungkin mereka saling kenal? Bocah kecil ini. Jika seseorang mengatakan, Xiang Zibai sudah pikul dan tidak bisa mengingat, itu mungkin masih bisa terjadi. Tapi keluarga Jiang di Kyoto seharusnya tidak seperti ini. Ilahi Dewa Xiang, Anda pasti salah kan? Baru saja aku kirim orang selidiki latar belakang anak ini. Dia hanya seorang gigolo pria. Dengan status Anda, bagaimana Anda bisa berlutut padanya? Seorang gigolo pria. Ya, ini Chen Feng ini. Nona Jiang Yan. Anda dan aku sudah saling kenal sejak lama. Kedua keluarga kita juga memiliki kerjasama jangka panjang. Aku bisa membuktikan apa yang dikatakan Tuan Muda Lian. Chu Tianhe, aku memperingatkanmu. Keluarga Chu Anda dari Yuncheng dan saya Jin Yan tidak dalam hubungan kerjasama. Sayalah yang memberikan proyek tambahan kepada Anda. Sebagai bantuan, Chen Feng adalah dermawan saya Jin Yan. Beri saya sedikit hormat. Ilahi Dewa Xiang, aku Yan. Adikku. Di 2 perang kamu tahu. Ya. Aku beritahu kamu ini anak ini. Dia berkeliling menyatakan, adikku adalah wanitanya. Ini adalah penghinaan besar. Menghina dewa perang wanita seperti ini. Aku meminta ilahi Dewa Xiang untuk menegakkan keadilan. Itu keberuntungan adikmu. Pergi. Ya Tuhan, orang tua jahat itu. Chen Feng itu dermawan keluarga Jiang Qiaotoku. Siapa berani menentang keluarga Jiang Qiaotoku? Ketika kau mengatakan itu, rasanya aku benar-benar ingin duduk di kursi ini. Dan juga kalian. Guru silakan. Hei kau orang ini. Dasar munafik. Bukankah kau bilang tidak akan duduk? Mengapa kau duduk sekarang? Xiang Zibaikal. Baiklah, aku akan memanggil bala bantuan sekarang juga. Nanti saat guru Jiang tiba, aku akan memastikan kau membayar mahal. Kursi ini hanya guruku yang bisa duduk. Kau ini dianggap apa?
Mu Hao Presiden Asosiasi Pedagang Yuncheng. Ilahi Dewa Shem. Aku menghormati Anda. Tapi hari ini Anda memukul putraku. Aku bagaimanapun juga adalah Presiden Kamar Dagang Yuncheng. Reputasiku. Aku khawatir bahkan Anda Ilahi Dewa Shem tidak akan mampu menggantinya. Ayahku ada di sini. Jika kau bicara omong kosong lagi, aku akan memukulmu juga. Presiden Du, pukul yang muda kini yang tua datang. Lalu, bagaimana jika aku memukulmu? Apakah aku harus menggali kakekmu dari dalam tanah untuk mengumpulkan jenazahmu? Sialan aku bicara tentang orang tua ini. Presiden Du, jaga ucapan Anda. Sumber daya keuangan di atas. Itu di luar bayangan Presiden Yuncheng sepertimu. Bisa bayangkan. Saat kami para pria sedang bicara, kenapa kau menyalah? Tepat sekali, tepat sekali. Sebelumnya kami menghormatimu Jiang Yan, karena kau kaya. Sekarang, kau akan segera bangkrut oleh Tuan Roh Gelap. Bangkrut. Jika kau berani menyala lagi, kau akan beri keturunan untuk putraku. Kerja bagus ayah, kau hebat. Butuh wanita Kyoto demi pewarisku. Ayah, namamu memang pantas untukmu. Lakukan saja seperti ini. Saham keluarga kita pasti akan melonjak. Ilahi Dewa Shem. Hari ini aku akan membiarkanmu menyaksikan dan melihat apa ini. Lencana kehormatan tertinggi. Lencana kehormatan tertinggi kuil Dewa Perang. Ini lencana kehormatan tertinggi. Hanya ada 3 di seluruh negeri. Sangat langka. Jika ini di zaman kuno. Token pembebasan hukuman mati. Oh sayang, bukan apa-apa. Seharusnya kau bilang lebih awal. Seharusnya kau bilang keluargamu punya benda ini. Aku sudah akan mengulitinya sejak lama. Ini. Bukankah ini kartu akses keluargaku? Pak Tua, kau sudah kehilangan 3 kartu aksesmu. Sudah kubilang setiap kali kau kembali, kau masuk tanpa lewat pintu utama. Bajingan kecil. Cepat kembalikan lencana kehormatan itu padaku. Maksudmu ini, aku punya banyak sekali di saku celanaku. Orang tua bangka di rumahku itu selalu saja menghilangkannya. Mengucapkan kata-kata liar. Aku lihat kau bosan hidup. Apa kau tahu bagaimana lencana ini didapatkan? Cepat kembalikan lencana kehormatanku. Lencana yang dia dapatkan. Kalau kau mau mengambilnya kembali, barangnya ada di tanganku ini. Kemarilah dan ambil. Guru, apakah Anda benar-benar perlu terlibat dalam hal ini? Biar aku yang urus ini. Aku bilang padamu ini tidak ada gunanya bagimu. Mereka bahkan tidak memberimu muka. Tapi kau masih keras kepala bertahan di sini. Benar-benar. Tuan Muda Du, aku sudah menghubungi ayahku. Dia sudah dalam perjalanan. Tunggu saja, nak. Begitu kepala 4 keluarga besar kita berkumpul, itu akan menjadi hari kiamatmu. Tidak perlu menunggu. Ketua ada di sini. Apa maksud ketua? Adalah niat 4 keluarga besar kita. Kau seharusnya menyebutnya persatuan. Salah. Seharusnya disebut berkolusi dalam kejahatan. Kalian 4 keluarga besar mengandalkan kekuatan kalian sendiri dan menindas pasar. Ini pun akan kuberikan padamu. Belum giliranmu, nak. Beri komentar sembarangan di sini. Lumpuhkan dia untukku. Aku akan bertanggung jawab jika terjadi sesuatu. Anggota keluarga Du, cungkil matanya untukku. Ayah, tunggu sebentar. Itu, cepat tutup mulutmu. Lihatlah perilakumu yang memalukan. Bukan pria sejati jika tak membalas dendam. Hari ini aku akan membelamu. Cepat menyingkir dari jalanku. Anggota keluarga Liang, di mana kalian? Potong tangannya untukku. Anggota keluarga Chu, di mana kalian? Lumpuhkan kakinya. Pengikut keluarga Qi, renggut semua orang terdekatnya darinya untukku. Ini. Apa yang kau lakukan? Sudah kubilang lumpuhkan dia. Cepat bala aku. Hei ayah. Aku ingin memberitahumu barusan. Sepertinya mereka bukan dari keluarga Du. Kau juga tidak mendengarkanku. Dia lalu mereka. Mereka adalah orang-orangku. Jiang Yunlong, ya Jiang Yunlong. Jiang Yunlong dengan hormat menyapa Tuan Chen. Kingling Tuan Jiang. Ada apa ini? Kakak, jangan abaikan kami. Aku memberitahumu. Anak itu mengganggu adikmu dengan sangat parah. Balaskan dendamnya untukku. Tepat sekali. Du Qingling kuil Dewa Perang hormat pada Tuan Chan. Mohon maafkan Qingling atas dosa disiplin yang longgar. Keluarga Du gunakan namaku untuk berbuat jahat. Qingling sudah melapor ke kuil Dewa Perang dan Kaisar Naga. Kejahatan mereka akan ditindak sesuai hukum. Bukan aku ini. Anda tidak mengungkapkan identitas Anda lebih awal. Membuat saya, Xiaolu atas perintah Kaisar Naga, mewakili grup pusat Raungan Naga, akan mengambil kembali aset 4 keluarga besar Jiangnan. Untuk mengambil kembali aset, Ini. Baiklah. Bangun sendiri. Baru saja pulih. Berolahraga sedikit. Ya, mengapa Anda berlutut padanya? Apa yang mereka tahu?
Siapa dia? Chen Feng adalah... Kakak omong kosong apa yang kau bicarakan? Kita adalah satu-satunya keluarga. Bagaimana bisa kau membela orang luar? King Lin, apa yang baru saja kau katakan? Untuk menipu ayam. Benar kan? Tak mungkin kita membiarkan orang Raungan Naga menangani keluarga kita. Saya sudah berperang selama 10 tahun. Keluarga Do di Yuncheng melakukan lebih dari 3.000 kasus. Beginikah cara Anda membalas saya? Tuan Tua Jiang, saya mohon. Tolong katakan sesuatu untukku. 4 keluarga besar ini selalu setia padamu. Tolong ampuni kami. Tuan Tua Jian. Tolong katakan sesuatu. Ayah. Dutua, apa kau tuli? Apa kau tidak dengar apa yang baru saja dikatakan Presiden Xiao? Kelompok pusat Raungan Naga mewakili Kaisar Naga. 4 keluarga besar apa? Aku tidak mengenalnya. Ya, agar kami bisa meminta bantuan. Ya, kami akan meminta bantuan. Halo ayah, aku ada janji makan malam. Ayah, baiklah kau tidak perlu datang. Jual saja harta keluarga. Kita masih bisa bertahan hidup. Ya benar, kita bisa bertahan hidup. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana aku tahu? Tuan Chen adalah dermawan Jiang Yunlong. The film was translated Dia presiden kehormatan and grup pusat narrated Raungan by Nagaku. M-Media. Dia adalah anak buah Qin Xiuxiu. Dia adalah ayah Jiang Erniu. Kak, perhatikan formasi-formasi. Suasananya pas untuk ini. Saya tidak punya status. Dia milik anak saya. Ini paman yang baik. Dia juga milik Xiang Zibai. Guru, Aku ingin meninggalkan tempat ini. Aku. Atau mungkin aku harus pergi saja. Aku tidak bisa diam, ini terlalu konyol. Kami sudah selesai bicara. Semuanya. Siapa yang tidak yakin? Akhirnya muncul. Tepat waktu. Hari ini adalah waktu yang tepat untuk memusnahkan olah roh hantu Anda dalam satu serangan. apa kau membicarakan mereka? Ini. Dari Aula Jiwa Hantu. Mereka adalah utusan dewa dari Aula Jiwa Hantu. Semuanya cepat. Lari. Apa yang kau takutkan? Dewa Perang Bai, Dewa Perang Jo, Dewa Perang Su. Bagaimana itu mungkin? Terlalu melebih-lebihkan diri sendiri. Sekelompok guru besar ingin mengepung kami. Kita semua adalah guru besar alam ekstrem. Tuan Chen sudah menyelamatkan saya sekali. Qingling sama sekali tidak berani merepotkan Anda lagi. Kembalikan nyawa semua Dewa Perang. Kau tidak bisa hanya memikirkan dirimu sendiri. Kau juga harus memikirkan kita berdua. Bagaimana denganku? Tuan Chen menyuruh saya datang sendiri. Saya menyinggung Anda saat terakhir di gunung. Kali ini, saya takkan merepotkan Anda lagi. Kita semua keluarga. Saya sempat menyinggung Anda di gunung terakhir kali. Apakah kita keluarga? Jeti maksud Anda setuju untuk menjadikan saya murid Anda. Apakah itu yang kau pikirkan? Aduh, tidak masalah. Apa saja boleh. Asalkan aku bisa membalas dendam. Jika mereka sudah diurus, aku seharusnya berterima kasih padamu. Ini juga berkat kau. Aku punya kesempatan untuk mengepung mereka. Kau adalah Chen Fen. Sisa-sisa pembantaian sekte 20 tahun yang lalu. Terlalu tinggi. Berlutut dan bicara. Tidak mungkin. Kami sebenarnya tertahan. Di mana Wan Jianyi? Kau mencari ketua aula. Apa gunanya menemukannya? Itu hanya akan membuatmu menyusul mereka. Santai, aku akan selesaikan urusannya. Semua yang hadir di sini terlibat. Juga, kau bisa berbohong. Tapi kau tidak akan berani. Akhirnya tetap mati juga. Aku apa yang harus kukatakan? Tidak. Karena aku adalah ilahi dewa. Aku bisa membunuhmu, lalu menghidupkanmu kembali. Aku akan bertanya lagi padamu. Ini penyiksaan. Aku tidak percaya. Kau sendiri bisa mengalahkan kita semua. Keluar dan bertarung. Tuan Chen tidak perlu seperti ini. Tanggung jawab Aula Dewa Perang adalah... Kau terlalu menganggapku tinggi. Sebenarnya aku mendekatimu. Karena tubuhmu yin murni. Aku perlu mendetoksifikasi diriku.
Aku membantumu. Karena aku punya dendam yang mendalam. Kau terlalu jujur. Dengan statusmu, kau tak perlu jujur pada kami. Kau sebenarnya, Jiang Ernio. Aku tahu kenapa kau menangis. Jika berita hari ini ditulis olehmu sebagai gosip, aku akan jadi yang pertama menebasmu. sepertinya macet. Macet-macet. Aku tutup telepon dulu. Kenapa tidak bilang dari tadi? Tepat sekali. Kenapa tidak bilang dari tadi? Kenapa tidak bilang dari tadi? Anda bilang. Diam. Aku tidak mengatakan apa-apa. Aku sudah bilang, tapi kau tak percaya. Baiklah, baiklah. The film was Meskipun murid abadi translated and tidak narrated berniat by menikahi Jiang Media. Kaiku. Ini adalah kemalanganku Jiang tua. Tapi saat ini bukan waktunya untuk bercanda. Haruskah kita selesaikan masalah ini, lalu bicara? Kalian semua tetap di sini, jangan bergerak. Ya, Apa dia menipu kita? Haruskah kita keluar dan memeriksa? Kau tidak akan mendapatkan satupun informasi tentang Ketua Ulawan dari mulutku. Tahun-tahun terakhir ini mengikuti Ketua Ulawan, kami telah menjalani hidup yang sangat menarik. Apakah pukulan penentu masih punya gaung? Kenapa kau sengaja berpura-pura jadi Sun Xiaolong? Jangan sombong. Seharusnya aku menyingkirkanmu bajingan kecilku saat itu. Tercabik-cabik. Aku tak mau bilang dua kali. Bawa Wan Jianyi padaku. Jadi ini yang kau pedulikan. Apa yang terjadi saat itu? Kau benar-benar tidak ingin mendengarnya. Kalau begitu aku akan memberitahumu. Kau ingin tahu bagaimana orang tuamu meninggal saat itu? Ayahmu sebenarnya pengecut tanpa nyali. Dia berlutut di hadapan Ketua Ulawan dan terus bersujud. Bersujud sampai dahinya cekung. Betapa tidak berguna dan tidak berguna. Dia juga bilang dia tidak ingin mati. Dia bilang kau belum dewasa. Kurasa kau cuma orang bawah menara lonceng. Pengantar paket. Ibumu. Ibumu cakap. Untuk menghindari penghinaan ibumu. Melompat dari gedung. Kulihat kau hanya berlagak. Sampang. Semuanya mundur sedikit. Kita mungkin akan terlibat nanti. Sampah mereka semua sampah. Qian Feng. Kau akhirnya di sini. Qian Feng. Kau. Trik apa yang sedang kau mainkan? Kenapa kau bertingkah seperti pengecut? Ayo bertarung. Aku tidak bisa mengatakan. Kau berdiri di sana membiarkanku membunuhmu. Kau pikir aku akan termakan itu? Gerakan apa yang akan kubuat? Aku bahkan tidak mengerti kultivasi. Aku. Mengapa mereka tidak bertarung? Ini. aku bertanya padamu, kenapa mereka tidak bertarung? Aku hanya merasa tadi. Meridian Wan Jianyi. Tidak berbeda dengan orang biasa. Dia jelas iblis besar. Aku. Membuatku takut setengah mati. Aku. Kau. Trik apa sebenarnya yang kau mainkan? Saat kau membunuh orang tuaku waktu itu, bukankah kau sangat kuat? Kau tak beri aku kesempatan minta ampun. Kau juga tidak mendengarkan penjelasanku. Aku ingin mengatakannya dari awal. Katakan.
Kejadian waktu itu The film adalah was perbuatanku. translated and Masalah keluarga narrated Chen by M. itu Media. direncanakan olehku. Lalu, apalagi yang kau perdebatkan? Berdiri dan berduel. Apakah ada kemungkinan kau salah mengingatnya? Sudah lebih dari 20 tahun. Siapa yang pernah melihatku bergerak? Aku benar-benar tidak bisa kau lihat. Apakah ini ilusi racun api? Dalam hayalanku dia terlalu kuat. Kau sudah mengingatnya sekarang. Orang tuamu tidak terlalu menderita waktu itu. Itu semua mereka. Mereka terlalu meninggikanku. Aku tidak punya pilihan. Aku harus terus berakting. Kau benar-benar tidak tahu cara berkultivasi. Itu benar. Siapa bilang begitu? Penjahat harus sangat kuatkan. Ini semua salah paham. Ini bukan kesalahpahaman. Kalau aku tahu lebih cepat kau tak berkultivasi, aku seharusnya sudah lama datang balas dendam. Orang tua bangka. Kenapa kau tidak memberitahuku? Dia tidak berkultivasi. Aku sudah seharusnya membalas dendam padanya. Untuk menggembainu. Penumpaan yang bagus memang. Jika ada lain kali, aku akan mengambil janggutmu orang tua bangka dan mencabutnya. Kau orang tua bangka bau. Sudahkah kau memutuskan? Siapa yang kau pilih? Pilih. Anda bahkan tidak memilih saya. Kalau tak pilih saya, Anda akan menyesal. Kalau begitu aku pilih. Ibunya Xiao Liang. Tebakan salah. Kartunya tidak ada pada saya. Anda kura-kura. Aku. Siapa yang punya? Kau menyebut diri murid abadi. Anda tak bisa main gambar kura-kura. Ada pada saya. Sudah saya bilang. Seharusnya Anda memilih saya. Sekali lagi. Kakak-kakak, pergi. Mereka datang. Aku salah. Guru selamatkan aku. Habis sudah. Dia pergi untuk melampaui kesengsaraan dan naik. Murid kini. Dia habis sudah.